Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mereka pun berpencar untuk mencari Mutia. Kita harus mempersingkat waktu, Pak. Seperti apa yang dikatakan kakek tadi, kita harus menemukan Mutia sebelum malam tiba, saud Dino. Kalau Bagas sih setuju-setuju aja. Ya, kami juga setuju. Insya Allah semua aman, jawab salah satu pemuda warga yang ikut membantu. Aku akan pergi bersama Bagas dan Pak Slamet, sedangkan Pak Arif akan bersama 2 orang warga sini. Mereka pun setuju dan mulai berpencar. Kalau tidak salah, semalam aku dan Mas Dodi hanya sampai tempat ini saja, dan mereka sudah banyak menampakkan diri. Makanya kita putuskan pulang saja karena jumlah mereka banyak sekali. Berarti kalau siang aman ya? Mereka tidak akan berani keluar? Tanya Pak Slamet. Tidak juga, Pak. Terkadang mereka juga menampakkan diri di siang hari, namun tidak seintens waktu malam hari. Kira-kira Mutia ada di mana ya? Apakah dia bersembunyi di salah satu rumah-rumah ini? Gumam Dino. Seharusnya Mbak Mutia cepat-cepat mencari jalan keluar, mumpung masih siang, timpal Bagas. Tunggu, aku seperti mendengar ada suara langkah kaki dari arah sana. Yuk kita ke sana. Dan tiba-tiba, Mutia, Mutia ini aku, ucap Dino mengguncang tubuh Mutia. Mas Dino, ini beneran kamu? Iya, ini aku. Kami datang ke sini untuk mencarimu. Alhamdulillah, akhirnya kamu ketemu juga, ucap Pak Slamet. Iya Pak, Bapak di sini juga. Bapak, alhamdulillah kamu akhirnya ketemu juga, Nak. Dodi, kamu di sini juga. Aku dari semalam mencari Mbak, tapi karena takut, jadi aku pulang saja dan minta bantuan orang-orang. Tapi kenapa semalam kamu bawa motor kencang banget? Mbak sampai kehilangan jejak kamu. Yang bawa motor kebut itu Mbak. Semalam Mbak mendahului aku dan tancap gas ke sini. Aku menemukan motor yang Mbak tinggal di depan sana. Enggak mungkin. Kamu yang ninggalin Mbak semalam itu. Sudah. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ayo, kita keluar dulu dari sini, ajak Pak Slamet. Akhirnya mereka pun setuju dan berjalan keluar dari dusun siluman itu. Saat mobil Dino dan 2 kendaraan bermotor itu tiba, Bu Nadia dan Bu Irna serta banyak lagi orang yang penasaran dengan pencarian Mutia sudah mengerubuni mereka yang baru keluar dari dusun siluman itu. Kemudian Mutia digiring ke rumah Bu Irna. Mereka yang penasaran dengan cerita Mutia mengikutinya hingga ke rumah Bu Irna. Lantas Mutia pun mulai bercerita dari saat Dodi meninggalkannya hingga ia bertemu dengan Susi. Jadi benar, wanita yang kamu ikuti sebelumnya itu adalah Susi? Tanya Bu Nadia. Iya Mah, Mutia tidak mungkin salah lihat. Sudah 2 kali Mutia melihatnya. Jadi, siapakah Susi ini? Tanya Bu Irna. Susi itu tetangga kami di desa, tapi sudah lama kami tidak melihatnya, saud Pak Arif. Jika memang seperti itu, berarti dia bukan gadis biasa dan sangat berbahaya. Sudah pasti dia memiliki tujuan yang tidak baik, ucap kakek. Semua orang terdiam mendengar pernyataan kakek itu. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing.
Jika memang seperti itu, kakek, kita harus mengusirnya keluar dari dusun siluman itu. Jangan sampai apa yang ia rencanakan tercapai, usul Bagas. Iya benar. Tapi sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk melakukannya. Oh iya kek, satu lagi. Jadi siapakah sosok nenek yang bernama Rahmi yang menolongku semalam? Tanya Mutia penasaran. Bisa jadi sosok nenek Rahmi itu semasa hidupnya adalah orang baik. Maka dari itu Allah mempertemukanmu dengannya. Atau bisa jadi juga ada maksud lain. Allah mempertemukanmu Nak Mutia dengan beliau. Apakah Nek Rahmi memberikan pesan atau apapun itu pada Nak Mutia? Tanya kakek. Nek Rahmi bilang jika ia selalu menunggu cucunya, dan ia juga ingin Mutia memperlihatkan sebuah lemari pada cucunya itu. Lalu, apa kamu mencari cucu Nek Rahmi ini? Mutia sudah tahu, Pak. Tapi nanti Mutia akan memastikannya dulu pada orangnya. Beberapa hari berlalu. Mutia dan Dino akhirnya pergi ke rumah Pak Rahman. Di depan mereka nampak sepasang suami istri yang tengah bekerja di ladang. Mutia sudah hafal jika itu adalah Pak Rahman dan istrinya. Mutia melambaikan tangan dan mendapatkan balasan dari sepasang suami istri itu. Nak Mutia, sapa istri Pak Rahman. Iya Bu, apa kabar? Baik Nak. Apakah ada yang tertinggal? Tidak Bu, Mutia hanya ingin berkunjung. Ya sudah, ayo kita ke gubuk. Di sana sejuk dan ada makanan. Lantas mereka pun berjalan menuju gubuk sawah milik Pak Rahman. Di sanalah sepasang suami istri itu menyimpan perbekalan makanan mereka. Silakan Nak Mutia, diminum. Kenapa repot-repot Bu? Ini bekal untuk makanan Bapak dan Ibu kan? Tidak apa, kami memang sengaja membekal banyak untuk berbagi dengan siapa saja jika ada orang yang kami temui di sini. Sebetulnya kedatangan Mutia ke sini bukan untuk membahas pekerjaan, Pak, tapi ada masalah lain. Masalah? Ada masalah apa? Tanya Pak Rahman bingung. Apakah Bapak mengenal nenek Rahmi? Nenek Rahmi yang tinggal di dusun siluman. Sejenak Pak Rahman menyerenyitkan keningnya. Kamu mengenal nenek Rahmi? Dia adalah nenekku, ucap Pak Rahman heran. Jadi benar Nek Rahmi itu neneknya Pak Rahman? Iya, jawab Pak Rahman yakin. Alhamdulillah. Ada apa ini? Kok saya jadi deg-degan? Timpa istrinya Pak Rahman. Kemarin waktu saya tersesat di dusun siluman, Nek Rahmilah yang menyelamatkan saya. Tidak, mungkin saja kamu salah. Sebab nenek saya sudah lama sekali menghilang. Ia ikut menghilang saat terjadinya kerusuhan itu. Dan kejadian itu sudah 40 tahun yang lalu. Jika ada mungkin nenek saya sudah berusia 100 tahun lebih, ucap Pak Rahman membeberkan fakta. Mutia tidak tahu. Hanya saja sosok itu mengaku sebagai nenek Rahmi. Bahkan saya menginap di rumahnya dan beliau menjaga saya dari gangguan penghuni dusun siluman. Entahlah, sepertinya sangat aneh bagi saya, ucap Pak Rahman.
Mungkin Bapak merasa tidak mempercayai cerita saya ini. Itu hak Bapak dan Ibu. Tapi saya hanya ingin mengabarkan, jika Nek Rami bilang, beliau selalu menunggu Bapak untuk menjenguknya ke sana. Lalu, apalagi yang Nenek katakan pada anak Mutia? Beliau hanya mengatakan kalau beliau sangat merindukan Bapak dan selalu menunggu Bapak. Dan beliau ingin menunjukkan sesuatu pada Bapak. Sebetulnya untuk pergi ke sini, Mutia sulit sekali mendapatkan izin dari Mama. Hanya saja Mutia merasa jika Mutia harus membalas budi baik Nek Rami yang sudah menyelamatkan Mutia dengan menyampaikan semua keinginannya pada Bapak. Baiklah jika begitu. Tapi dusun itu sudah lama terbengkalai. Kami warga sini tidak ada yang berani mendatangi dusun siluman itu. Karena para penghuni di sana sangat mengerikan. Meskipun Bapak sendiri belum pernah melihatnya, tapi dari rumor yang beredar sudah sangat menggambarkan kengeriannya. Kami akan mengantarkan Bapak, dan kita akan meminta bantuan pada warga sebelahnya yang berbatasan langsung dengan dusun siluman itu, karena mereka sudah sering berhadapan langsung dengan para penghuni di sana. Sejenak Pak Rahman berpikir, ya sudah, Bapak berangkat saja dengan Nak Mutia dan Nak Dino. Mungkin ada sesuatu yang bersangkutan dengan nenek yang belum tuntas dengan dunia ini. Apa Pak, pergi saja. Baiklah, kalau begitu Bapak berangkat dulu, mumpung masih belum terlalu siang. Di perbatasan desa, Mutia dan Dino meminta tolong pada kaum pria yang saat itu berada di rumah untuk ikut serta menemani mereka ke dusun siluman. Dan mereka pun dengan senang hati mengantarkan Dino, karena terakhir kali saat mereka mencari Mutia, Dino memberikan sejumlah uang bagi mereka yang ikut membantu. Akhirnya mereka pun berangkat tepat pada pukul 10 siang. Mas, ucap Mutia sambil menunduk saat ia melihat penampakan salah satu penghuni dusun siluman. Tidak apa-apa Mbak, sudah tidak usah dihiraukan. Pada siang hari mereka hanya diam saja memperhatikan kita. Baiklah Bagas, tapi kenapa tatapan mereka sangat menakutkan? Apakah rumahnya Nek Rami masih jauh? Tanya Dino untuk mengalihkan ketakutan Mutia. Kalau jalannya Mutia tidak ingat Mas, tapi rumahnya Mutia tahu. Soalnya kemarin Mutia sempat disesatkan juga. Mutia hanya berputar-putar di suatu tempat, makanya Mutia bingung. Apakah Bapak ingat jalan ke rumah Nek Rami? Tanya Dino pada Pak Rahman. Iya, sedikit-sedikit saya ingat Mas. Terakhir kali saya datang ke sini sudah 25 tahun yang lalu, tepat setelah peristiwa naas itu terjadi. Saya beserta beberapa orang yang memiliki saudara dan kerabat dari desa ini mencari-cari keberadaan mereka. Tapi sayang sekali, tidak satu pun dari kami yang menemukan mereka. Bahkan untuk jasad mereka pun kami tidak menemukannya. Bagaimana bisa semua jasad-jasad itu menghilang? Entahlah Mas, kami juga heran. Mas Dino, tolong! Teriak Mutia menggapai-gapaikan tangannya pada Dino. Dino dan beberapa orang yang tengah bersama mereka berusaha mengejar Mutia. Namun sesuatu yang membawa Mutia melesat sangat cepat. Perut dan dadanya sakit karena orang yang menculiknya memegangnya dengan sangat kuat. Mutia berteriak ketika tubuhnya dilemparkan dan terantuk bebatuan. Siapa kau? Teriak Mutia ketika orang berjubah hitam itu pergi. Berhenti, jangan pergi.
Lantas Mutia mencoba berdiri, meski sulit dan tertatih. Aku di mana? Ini seperti di dalam gua. Siapa orang itu? Kenapa dia menculikku dan membawaku ke sini? Namun hatinya menciut ketika melihat jeruji besi yang menghalangi pintu keluar itu. Ya Tuhan, pintu ini terkunci. Mutia mengguncang-guncangkan pagar besi itu. Kamu tidak akan selamat, ucap sebuah gema suara dari dalam gua itu. Siapa kau? Apa tujuanmu menculikku? Mutia seperti mengenali suara itu. Susi, lirih Mutia. Ada sedikit ketakutan di wajahnya ketika menyadari itu suara Susi. Baguslah, jika kau masih mengingatku. Aku tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Apa yang akan kau lakukan, Susi? Mengapa kau seperti pengecut? Jika kau sangatlah membenciku, ayo keluar dan kita berkelahi dengan melakukan cara-cara seperti ini. Aku suka melihat raut ketakutan di wajahmu itu. Dan akan kupastikan, mulai detik ini, kau akan merasakan hal itu. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini, Mutia. Namun, di sisi lain, ternyata hanya ruhnya Mutia yang dibawa pergi oleh Susi, sedangkan raganya dirasuki oleh jin. Mutia selalu bersikap aneh. Dia selalu melamun dan tidak merespon orang lain yang sedang berbicara dengannya. Sampai ketika sore itu, Mutia sedang duduk melamun sendiri di rumahnya. Namun terdengar sayup suara azan dari masjid. Mutia menjerit dan menutupi telinganya dan berlari ke kamarnya. Papa dan mamanya yang melihat tingkah aneh Mutia merasa curiga. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menelpon Dino. Cepat telepon Dino, Mah. Mutia sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ini seperti bukan Mutia, Mah. Baiklah, Pak. Papa tunggu di sini ya. Ketika sampai di dalam kamarnya, Bu Nadia segera meraih ponsel yang tergeletak di atas nakas. Dengan tangan bergetar, ia mencoba menelepon Dino. Namun Dino sulit sekali untuk mengangkat telepon. Kini sudah 3 kali Bu Nadia memanggil Dino dan belum ada jawaban dari sekarang. Kok nggak diangkat sih? Apa Nak Dino sedang sholat maghrib ya? Ya sudah, kalau begitu aku tinggalkan pesan saja. Nak Dino, tolong datanglah. Ada yang aneh dengan Mutia. Tolong Nak, datanglah segera. Setelah itu, Bu Nadia mendatangi suaminya lagi. Dan mereka berniat untuk mengungsi sementara di rumah Siska. Akan tetapi, pada saat mereka melewati kamar Mutia, tercium bau yang sangat tidak sedap dari dalam kamar putri mereka itu. Mama cium-cium bau yang aneh tidak? Ada bau hangus dan bau busuk bercampur jadi satu, ucap Pak Arif. Iya, Pak. Kok baunya berasal dari kamar Mutia, Pak? Tiba-tiba saja, pikiran buruk terlintas dalam benak suami istri itu. Mereka takut putri mereka melakukan hal yang berbahaya yang berhubungan dengan api. Ayo kita lihat, Mah. Jangan sampai Mutia melakukan hal yang berbahaya pada dirinya. Kemudian Pak Arif dan Bu Nadia pun menghampiri kamar Mutia. Mereka mengetuk pintu dan memanggil-manggil Mutia. Mutia, kamu sedang apa di dalam, Nak? Kamu baik-baik aja kan? Seru Pak Arif.
Namun sekeras apapun mereka memanggil Mutia, tidak menjawab keduanya. Tiba-tiba saja, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Mereka bingung, apakah harus masuk atau tidak. Tak ada suara apapun dari dalam kamar Mutia, hanya hitam dan gelap yang nampak di hadapan mereka. Tiba-tiba saja, sepasang tangan penuh borok luka bakar dan berbau busuk keluar menarik tubuh Pak Arif dan Bu Nadia. Beruntung, mereka tersangkut di pintu. Pasangan suami istri itu masih berjuang mempertahankan diri agar tidak sampai tertarik oleh sepasang tangan mengerikan itu. Namun beruntung pertolongan datang tepat waktu. Dani dan Siska datang menarik tubuh Bu Nadia saat Bu Nadia hampir tersesat ke dalam kamar gelap itu. Lalu Dani dengan lantang membaca ayat kursi. Maka terlepaslah tangan-tangan setan itu dan pintu kembali tertutup. Astagfirullah, tadi itu apa? Tanya Siska menghampiri mereka bertiga. Kamu jangan kesini, Dek. Kamu tunggu saja di luar. Iya, Mas. Terima kasih, Nak Dani, ucap Bu Nadia. Kini mereka duduk di ruang tamu dan Dani baru saja memberikan mereka minum. Ada apa ini, Pak, Bu? Untung saja saya dan Siska datang ke sini. Kami khawatir karena mendengar suara jerit-jeritan. Namun sepertinya Pak Arif dan Bu Nadia belum siap bercerita. Mereka hanya menggeleng. Dani pun mengerti, karena ia juga melihat kondisi Pak Arif dan Bu Nadia yang sangat kacau saat ini. Namun, tiba-tiba pintu kamar Mutia kembali terbuka. 3 orang yang tengah berada di ruang tamu itu saling pandang satu sama lain. Terlihat dari kejauhan, lampu di kamar Mutia menyala kemudian padam. Menyala dan padam lagi. Begitu seterusnya. Dani berjalan perlahan untuk melihat apa yang terjadi di dalam sana. Diikuti oleh Pak Arif yang berjalan di belakang Dani. Sementara Bu Nadia memutuskan tetap diam di ruang tamu. Dari luar kamar, terlihat Mutia yang sedang duduk di atas kasurnya dengan membelakangi pintu. Mutia, panggil Dani lirih. Perlahan wanita yang tengah duduk membelakangi itu menoleh. Astagfirullahalazim, seru Dani dan Pak Arif secara bersamaan. Tiba-tiba saja wanita yang menyerupai Mutia itu melompat dari tempat tidur menyergap Dani dan Pak Arif. Kemudian Pak Arif membaca ayat kursi, persis seperti apa yang Dani lakukan tadi. Tapi kini sama sekali tidak mempan. Makhluk itu masih dengan bengisnya mencekik Dani. Melihat hal itu, Bu Nadia dan Siska panik. Mereka berteriak meminta pertolongan. Kegaduhan pun terjadi, dan ada beberapa tetangga yang menghampiri mereka. Ada apa dengan Nak Dani? Tanya Pak RT bingung. Masuk saja, Pak. Mereka di dalam, Dita Bu Nadia. Kemudian ketua RT dan beberapa warga pun memasuki rumah Mutia. Mereka terpekik ketika melihat pemandangan Dani yang tengah dicekik Mutia dengan wujud yang mengerikan. Lantas Pak RT bersama beberapa warga lainnya gegas membantu. Namun Mutia bukan tandingan mereka. 5 orang terpelanting karena terkena pukulan Mutia. Kalian semua akan mati, ancam Mutia, menunjuk semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Cukup, sebaiknya kamu keluar dari tubuh Mutia sekarang juga. Nak Dino, maaf, saya terlambat. Tadi saya sedang di masjid saat Bu Nadia menelpon. Iya nak, tidak apa-apa.
sahut Pak Arif. Pulanglah dan biarkan raga Mutia beristirahat. Tita Dino pada makhluk yang menghuni tubuh Mutia. Berani-beraninya kau mengganggu kesenanganku. Kamulah yang mengganggu ketenangan kami. Cepat keluar. Bapak-bapak, mari semua kita melantunkan azan bersama-sama. Seru Dino lantang mengajak semua yang berada di ruangan itu untuk melantunkan azan bersama. Lantas semua orang yang berada di dalam rumah Mutia pun bersama-sama melantunkan azan dengan keras dan hikmat. Sementara itu, suara azan terus dikumandangkan membuat Mutia semakin kesakitan. Mutia berteriak berguling-guling dan sesekali menggelepar. Hingga azan selesai, tubuh Mutia tergeletak lemah tak berdaya. Semua orang hanya menatapnya kasihan. Tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat, bahkan Pak Arif sekalipun. Bisa tolong ambilkan tali, Tita Dino. Iya nak. Lantas Pak Arif pun kembali dari dapur dengan membawa tali. Pak Arif, Dani, dan Pak RT maju untuk membantu Dino mengangkat Mutia dan mengikatnya di dalam kamar. Sementara itu, di dalam gua, Mutia pun tersiksa. Pria misterius yang mengenakan jubah hitam itu terus menyiksanya. Dalam setengah kesadarannya, Mutia masih mengingat siapa penciptanya. Mutia merasa jika dirinya sudah tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Pria misterius berjubah hitam itu melesat pergi. Kehadiran Susi seperti pertanda baginya jika penyiksaan sudah cukup. Asal kamu tahu Mutia, dulu aku merasakan ingin mati setiap hari saat kamu menikahi Mas Dedi. Berkali-kali aku mencoba bunuh diri, namun gagal. Aku masih hidup dan hanya rasa sakit yang tersisa. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang sama Mutia, hingga kamu memohon kematian setiap harinya. Ucap Susi penuh kebengisan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.